Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan komunitas sastra Lingkar Jenar. Dan kali ini menginjak pada ngopi Rabu malam yang ke-149 sesuai dengan rancangan yang telah kami susun. Saat ini memasuki fase revisi naskah. Setelah kemarin melakukan pengadilan teks, inilah sidang revisi yang pertama dan kami langsung menghadirkan dua penulisnya sekaligus untuk mempertanggungjawabkan hasil dari persidangan yang telah lalu dan perbaikan revisi atas kritik atas masukan yang telah berlangsung sebelumnya. Di sini ada Iis Taulida yang membawakan atau menyodorkan naskah revisi Kutuk Lebak Sungsang. Kemudian Uyung Nuha dengan cerpen Muslik Anak Bahijah. Saya bertindak sebagai penyelia bahasa dan penyelaras isi. Mari kawan-kawan di seluruh tanah air, kita simak bersama pertanggungjawaban dari kedua penulis ini. Apakah benar-benar telah melakukan revisi atau justru mengulang kesalahan yang dilakukan sebelumnya? Silakan kepada saudara penulis, apakah Uyung Nuha terlebih dahulu atau Iis Taulida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sesuai apa yang tadi dikatakan oleh Sekarang bukan hakim lagi, penyelia bahasa bahasa dan isi. penyelaras isi. Edeng keren. Ya. Saya mencoba untuk mempresentasikan apa yang menjadi bahan revisi pada pengadilan teks sebelumnya. Yang kali ini menyodorkan cerpen Muslik Anak Bahijah. Sebagaimana yang sudah dipaparkan singkat bahwa sebelum pada judul ini naskah yang bertiti mangsa Februari 2019 berjudul Bahiyah, dan pada kritik pengadilan teks sebelumnya itu mempersoalkan kedudukan tokoh, pemilihan sudut pandang yang masih perlu dikulik kembali, digali kembali. Dan sebelumnya sudut pandang yang penulis gunakan, sudut pandang orang ketiga, menceritakan Muslik yang ditinggal ibu bapaknya. Jadi semua bercerita menyebut muslik-muslik, dan kali ini penulis ubah menjadi musliklah yang bercerita, muslik yang menjadi tokoh sekaligus narator. Kemudian masukan mengenai bagaimana perasaan Muslik yang ditinggal oleh ibunya yang membenci, ya baik secara langsung maupun tidak gitu. Muslik menyimpan
kekesalan dan apa ya, dendam. Ya dendam karena dari kecil mengapa baru mau mengaku dan mau pulang ibunya itu kan dari luar negeri dan masih mau menemuinya. Kenapa? Alasannya juga dia tidak tahu. Hanya yang dijelaskan kemudian oleh Mak Jua sebagai nenek muslik itu menceritakan tentang alasan bahwa ibunya pergi karena demi keluarga dan tidak membenci muslik. Bukan berarti tidak ingin mengurusi muslik anaknya. Tapi muslik di sini tetap kekeh mempertahankan apa ya, ego atau pikiran dia terhadap sosok Bahija yang sebelumnya tidak dia kenal dan tiba-tiba ingin ingin diakui gitu, ingin diakui keberadaannya, dan saya mempertegas itu. Kemudian ending yang sebelumnya juga disebutkan bahwa musliknya terkesan seperti anak tolol atau idiot gitu karena dia seperti dibuat bodoh gitu kan oleh penulis karena diam di halaman rumah gitu merenungi apa yang terjadi dengan nasibnya. Itu penulis penulis hapus dan saya ganti menjadi pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa sekarang Bahija harus kembali. Kemudian apa yang mereka pikirkan ketika meninggalkan muslik dan kenapa baru mengingatnya sekarang. Saya ganti dengan pertanyaan. Begitu. Soal revisi, penulis saya pikir bisa menyebutkan apa yang dulu dikritisi sekarang diperbaiki menjadi seperti apa. Ada pointer-pointer yang mendasar yang saya pikir tidak perlu menceritakan kisah secara keseluruhan, tetapi poin-poin yang menjadi kritik, menjadi yang diberikan masukan di masa lalu ketika pengadilan teks itu sekarang menjadi seperti apa perubahannya? Bisa dijelaskan? Sudah tadi yang Sudut pandang awal dan ya, apa menjadi tadi, apa? Yang tadi menggunakan sudut pandang orang ketiga, sekarang diganti menjadi sudut pandang orang pertama. Kemudian menambahkan tadi momen dramatiknya Bahija menghampiri muslik, kemudian muslik tidak ingin mengakui ibunya, gitu. Lalu di ending muslik dibikin pelanggan-pelongo. Tidak, itu kan justru yang dihapus. Itu kan tadinya juga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan setelah dia mendapati ibunya yang mencoba tetap mendekati gitu, memberikan pengertian dan ingin diakui, tetapi muslik tetap merespon datar dan tetap belum bisa menerima. Apalagi kemudian ditambah fakta dia menemukan foto yang selama ini kan oleh Mak Jua itu kalau Bahija diceritakan, kalau bapaknya itu tidak diceritakan mengapa pergi gitu. Tetapi dia mendapati foto dengan kalimat Bapak sayang kepadamu, ya kalimat sayang itu sendiri bagi muslik itu tidak cukup gitu, belum cukup gitu. Jadi muslik sendiri juga dendam terhadap dua-duanya gitu. Terhadap ibu dan bapaknya. Lantas, penulis hendak membuat cerita ini atau tokoh utama ini menjadi seperti apa? Dia menemukan keyakinan macam apa atau keputusan seperti apa? Keputusan untuk tetap tidak
menerima ibunya. Tidak semudah itulah begitu. Tapi apa ya? Kalau misalnya saya membuat itu menjadi final, maksudnya final tuh membuatnya menjadi selesai gitu. Misalnya saya ya sudah muslik menerima saja, itu saya pikir tidak menarik gitu di ending. Jadi saya tetap mempertahankan bahwa yang menjadi pemikiran muslik tidak tidak respect gitu kepada Ya, ibunya itu gitu. tidak apa-apa. Tetapi kemudian ada satu tekad yang mestinya ditunjukkan oleh si tokoh utama ini berkaitan dengan usianya saat ini. Di akhir cerita dia sudah berusia berapa? Apakah masih dalam kondisi dalam umuran anak-anak atau dia sudah menjadi dewasa? Tentu agak akan banyak perbedaan. Betul. Termasuk misalnya begini. Dengan semakin banyaknya pengalaman hidup akan membuat seseorang menemukan beberapa persoalan sekaligus cara untuk menghadapinya. Maka kemudian watak tokoh termasuk identitasnya, termasuk kapabilitas, kapasitas dan seterusnya itu juga harus dikuatkan agar ketika memasuki ending itu tidak ditempatkan sebagai orang yang mampu. Misalnya begini, di ending muslik itu sudah dewasa, umur 20 atau 25 misalnya. Tetapi artinya apa? Ada penolakan yang konsisten, terus menerus dia lakukan ketika berhadapan dengan seorang perempuan yang bernama Bahijah yang mengklaim dirinya sebagai ibunya muslik. Nah tentu sampai 25 tahun itu ada perjalanan, ada pikiran dan seterusnya. Majua yang semakin tua juga akan mencoba sebenarnya ada rahasia apa misalnya yang disimpan oleh Majua. Karena tiba-tiba tidak mungkin ditemukan selembar foto yang ditengarai itu bapaknya muslik menggendong anaknya, ya si muslik itu, jika di masa lalunya antara Majua dengan bapaknya muslik tidak pernah terjadi komunikasi atau pertemuan. Itu artinya muslik sendiri, penolakan muslik harus betul-betul argumentatif. Dia tidak sekadar baper, tidak sekadar dendam terhadap masa lalu. Ada poin-poin penting yang pembaca pun akan sepakat dengan pilihan itu. Tidak ada cara lain kecuali menolak Bahijah sebagai ibunya. Bukan semata-mata dendam. Dendam itu juga harus rasional. Kalau tidak rasional, pembaca jadi dibodohi. Pembaca dianggap tidak bisa menelaah persoalan seperti ini kemudian mencari jawabannya. Karena banyak psikolog juga. Ada psikolog yang mungkin membaca teks ini kemudian dia punya pengalaman, terapinya seperti apa, pendekatannya seperti apa, itu kan menjadi problem. Kalau sekadar kekeh menolak, argumentasinya apa? Hanya karena misalnya di masa kecil dia ditinggalkan, tidak diperhatikan, tidak diurus, kemudian ibunya pulang, dan sampai dewasa dia tetap menolak. Pendekatan macam apa yang dilakukan Bahijah? Argumentasi apa yang kemudian dimunculkan oleh muslik dengan atas penolakan terhadap Bahijah itu? Saya pikir ini perlu ada penjelasan. Dijelaskan di situ. Artinya ada persoalan yang sangat mendasar. Misalnya saja
Muslik mendengar dari tetangganya bahwa ibumu itu yang bernama Bahijah pernah ngomong ke saya tidak mau mengakui Muslik sebagai anak saya. Tidak mau. Soalnya apa? Misalnya kebencian terhadap bapaknya. Atau dia mendapat keterangan dari orang yang tahu riwayat Bahijah dengan mantan suaminya bahwa sebenarnya Muslik bukan anak Bahijah. Muslik bukan anak Bahijah. Bapaknya lah si laki-laki yang diperankan, yang memerankan diri sebagai bapaknya Muslik adalah orang yang menolong Bahijah. Jadi bisa saja anak hasil hubungan gelap. Makanya Bahijah tidak mau mengakui, dia juga malu kepada mantan suaminya. Pisahlah mereka dan seterusnya karena pertengkaran yang tidak bisa dituliskan, tidak bisa diceritakan. Jadi harus betul-betul argumentatif. Alasan Muslik tetap kekeh menolak. Harus ada sesuatu yang ekstrem. Dan akarnya adalah dari kalimat, dari omongan yang dia dengar. Benar atau tidaknya entah. Tetapi jika melihat kenyataannya, ternyata relevan omongan tetangganya itu. Dibuktikan dengan kamu tidak pernah dikirim, tidak pernah ditengok, tidak pernah apa. Kenapa harus bertahun-tahun kemudian menikah dengan orang sana, pulang ke sini bawa anak banyak? Jika memang kamu diakui sebagai anak. Buktinya ini dulu bapakmu, meskipun si Muslik tidak pernah tahu wajah bapaknya, tapi ada tetangga yang mungkin pernah mengenal dan akrab dengannya. Ini perlu agar apa yang dilakukan oleh Muslik itu tidak semata baper, tidak semata dendam. Dendam itu karena tindakan yang terus-menerus. Kalau baper, karena timing yang tepat, seseorang menjadi sakit. Tapi itu bisa dilupakan, bisa dinetralisir, bisa direhabilitasi. Tapi dendam, itu karena kejadiannya berulang-ulang. Makanya harus bisa membedakan itu. Kalau Muslik kemudian akibat pengalaman di masa lalunya menjadikan dia dendam kepada Bahijah, karena berkali-kali orang-orang bicara, orang-orang menguatkan bahwa sesungguhnya Bahijah mengkhianati suaminya. Ada pengkhianatan di situ. Dan dia membela posisi bapak. Yang dikhianati adalah bapak saya. Sudah mengkhianati, pergi pula ke negeri orang, pulang bawa anak baru dari suaminya yang baru. Kemana bapak saya akibat dari tindakan Bahijah? Majuan. Pada situasi ini dia juga harus berpihak, harus memilih. Tidak bisa dia menyimpan rasa kemudian Muslik sudah dewasa masih tidak bisa diceritakan, tidak dikeluarkan. Dia sudah bisa diajak bicara loh Muslik. Maka harus diceritakan. Tetapi jika bertahun-tahun rahasia itu baru diceritakan, itu sangat berat rahasianya. Biasanya kan seorang nenek itu selalu kadang keceplosan. Jangan seperti bapakmu, jangan seperti ibumu. Itu mesti ada loh. Nggak mungkin tidak. Kecuali rahasia negara dengan ancaman dibunuh. Sehingga orang tidak bisa buka suara. Gitu ya. Dicari. Ada lagi? Sudah. Nah, silakan.
Saudara Yes. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja, pada cerpen Kutuk Lebak Sungsang ini, pada pengadilan teks sebelumnya, itu ada beberapa kritik. Ada 3 poin. Yang pertama mengenai identifikasi antar tokoh, yang kedua mengenai pengetahuan saya terhadap ritual tolak bala, dan ketiganya pengefektifan kalimat serta alur cerita agar tidak kemana-mana. Nah, di awal cerpen Kutuk Lebak Sungsang sebelum direvisi, itu tokoh Rudi sendiri masih labil. Jadi dia masih dalam posisi dia tidak ingin mempercayai kutukan itu, tetapi dia juga menanyakan mengenai kutukan itu ke Kinarto waktu itu. Dan posisi Kinarto sebagai orang yang juga mengalami kutukan, di situ masih ada berusaha untuk menolong Rudi. Nah, setelah revisi, di sini Rudi lebih ditegaskan bahwa dia sebagai manusia biasa juga mempunyai kegelisahan terhadap kutukan yang berlangsung di desanya. Apalagi Rudi ini kan dari kecil sampai menikah itu tinggal di desanya. Jadi di sini lebih ditegaskan bahwa secara tidak langsung Rudi mempunyai ketakutan terhadap kutukan yang beredar di masyarakat, terhadap mitos kutukan itu. Nah, kemudian Kinartonya sendiri di sini jadi tidak ada adegan ketika Kinarto itu berusaha untuk menegosiasi Nimas Gandasari sama Ki Gede Bayalangu. Tetapi Kinartonya lebih menegaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh Rudi itu akan menjadi hal yang sia-sia. Karena dianya sendiri sampai saat itu masih mengalami penderitaan akibat kutukan. Nah, kemudian untuk tolak bala sendiri, sebelum revisi, itu hanya ada ritual diruat dan dimandikan mandi kembang ya. Kemudian di sini lebih dijabarkan lagi dari halaman ke laut, ke pantai. Dari halaman 2 dari halaman 3. Nah, dari halaman 3 ini ternyata ini kan setelah dia bertemu dengan Kinarto dan Kinarto menegaskan bahwa percuma gitu, apapun yang dia lakukan itu akan menjadi sia-sia saja. Dan ketika dia pulang masih dengan perasaan yang was-was, masih gelisah, dan malah pernyataan Kinarto itu semakin membuat dia terpuruk, seperti tidak punya harapan untuk terhindar dari kutukan. Sampai akhirnya dia mendapat kabar bahwa Kinarto itu meninggal dan dia merasa bersalah karena tidak lama dia baru saja menemui Kinarto. Tetapi dia tepis, dia berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa dia bisa mencari penangkal kutukan itu. Kemudian dia bertemu dengan orang yang dianggap pintar lainnya, namanya Ki Kusumo di sini. Kemudian dia diruat dan ada paranormalnya. Iya. Kemudian dia diruat dan dianjurkan untuk melarung kepala kerbau di tengah laut dengan harapan semakin jauh larungannya, semakin jauh juga segala bahaya yang menyertai dirinya itu. Tetapi lagi-lagi di sini
penulis mencoba untuk menekankan bahwa apapun usaha yang dilakukan oleh Rudy itu tidak ada gunanya. Akhirnya di sini dimasukkan kalau setelah upaya pelarungan itu terjadi badai lah ya. Ini kan tiba-tiba ombak semakin membesar dan meninggi, kemudian perahunya terbalik, dan sekilas Rudy melihat seorang wanita cantik yang aku maksud ini Nimas, yang menyeret Kikusumo ke dasar laut. Kemudian warga sekitar yang melihat kejadian itu dan mendengar kejadian itu kemudian meminta pertanggungjawaban Rudy dan istrinya untuk mengadakan pementasan wayang kulit, karena saya pernah dengar juga bahwa wayang kulit bisa digunakan sebagai media untuk tolak bala di desa-desa. Jadi di sini dimasukkan, tetapi lagi-lagi bahwa hal tersebut juga tidak berdampak apapun, malah membawa bencana terhadap desa yang mengadakannya, terhadap wilayah itu. Kemudian yang terakhir, di sini mencoba untuk pada hakikatnya bahwa manusia ketika dia dihadapkan dengan berbagai masalah maka akan kembali kepada Tuhannya. Dia menemui seorang kiai, terus saya teringat bahwa ada yang namanya tradisi Rebo Wekasan di Cirebon, atau mungkin di daerah lain juga ada. Ya, itu sebagai penangkal tolak bala juga. Jadi di sini dimasukkan, tetapi di sini lebih ke bahwa hidup dan mati itu ya harusnya diserahkan ke Allah gitu. Nah kemudian setelah dia mendekatkan diri terhadap Tuhannya, Rudy mempunyai keyakinan bahwa segala masalah itu pasti ada solusinya dan akan selesai, termasuk dia mulai meyakini bahwa kutukan-kutukan itu juga mungkin hanya mitos atau hal-hal yang dibesar-besarkan oleh masyarakat. Dia meyakini bahwa takdir dan kematian itu ya udah digariskan, bukan karena kutukan. Dan di ending, di sini keyakinan-keyakinan yang dibangun oleh Rudy tadi diruntuhkan kembali karena ternyata Rudy dan istrinya itu masih mengalami mimpi-mimpi buruk itu dan masih tetap dengan peristiwa absurd ya. Karena di sini Rudy dan istrinya kemudian berubah menjadi Nimas Gandasari dan Ki Gede Bayalangu yang bertarung sampai sekarang dan tidak pernah selesai, karena kutukan itu ya memang mitos tentang kutukan itu memang berlangsung di masyarakat sampai sekarang. Terima kasih. Ya. Yang pertama soal paranormal Kikusumo yang kemudian dia ditelan laut. Warga setempat meminta Rudy dan istrinya untuk ganti rugi ya, berganti rugi. Itu peristiwa yang tidak lazim. Tidak pernah ada paranormal yang sampai meninggal sekalipun. Warga sekitarnya meminta pertanggungjawaban kecuali bagian dari keluarganya. Tetapi tidak. Setiap paranormal itu sudah berada pada posisi bebas. Mereka tidak membawa atas nama warga, tidak membawa atas nama keluarga dan lain-lain. Jadi kalau misalnya Kikusumo sudah ditelan laut ya sudah saja. Tidak ada tuntutan apapun dari warga desa, warga setempat, kecuali tapi kecualinya ini pun gitu loh, tetap tidak bisa dipaksakan
Kecuali misalnya Ki Kusumo sekaligus merangkap kepala desa di situ. Orang-orang minta pertanggungjawaban. Gitu. Sebenarnya bukan untuk kembali sih. Mereka juga kalau sudah tahu Ki Kusumonya paranormal ketika di telan laut ya sudah mungkin dibawa oleh Ibu Ratu mau kembali atau tidak, mereka juga tidak punya kewenangan gitu loh. Artinya jika benar terjadi demikian, maka warga setempat pun punya keyakinan gitu loh. Itu sudah diambil Ibu Ratu mungkin. Ya sudah, direlakan, tidak akan pernah ada tuntutan. Ketika misalnya mereka menuntut untuk menanggap wayang kulit, itu dalam konteks yang berlangsung adalah satu ruatan ya, sedekah atau sesajen. Gitu. Ada permintaan khusus, jadi tidak terkesan seperti sedang melakukan proses negosiasi. Tidak ada negosiasi. Yang ada hanya, kalaupun ada aling, upaya untuk mengetahui keberadaannya di mana. Yang menjadi ganjil adalah tuntutan warga desa untuk mengembalikan Ki Kusumo. Itu ganjil. Iya memang. Tidak lazim karena paranormal yang hilang, yang meninggal atau apapun itu ya udah dibiarkan gitu. Itu kan risiko profesi. Gitu loh. Ya, dia bermain-main dengan itu ya konsekuensinya kalau nggak hidup ya mati. Gitu. Orang bahkan mungkin jadi takut untuk mendekat karena bisa terseret, bisa tersedot dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua soal ini sebenarnya ini kecil gitu ya, kecil sederhana. Kenapa sampai akhir Rudi dengan istrinya itu justru menjelma menjadi jelmaan Dimas Gandasari dengan Ki Gede Bayalangu. Saya kepikiran barusan tadi, saya pikir perlu untuk keduanya diberikan tanda khusus. Setelah konsultasi dengan Kinarto, ada satu tanda di bagian tubuh mereka yang menjadi ciri bahwa ini adalah kutukan. Misalnya ada tanda merah di tengkuk misalnya, tanda merah di ketiak, di apa gitu kan. Dua-duanya sama-sama memiliki tanda merah. Artinya di situ bisa ditambahkan Kinarto menceritakan ya, bahwa di antara sekian orang yang menjadi korban kutukan itu, di antaranya memiliki ciri-ciri tertentu gitu loh. Ciri-cirinya apa saja? Sebagaimana misalnya Kinarto menunjukkan bahwa dia punya ciri anu. Nah itu saya pikir penting agar pertempuran sampai ending itu cukup beralasan menguatkan keterangan yang diberikan oleh Kinarto. Itu. Kemudian yang ketiga, ini soal ending bisa ditambahi, bisa tidak. Tetapi saya pikir ketika sudah memasuki pada asumsi absurd, maka sekalian saja, misalnya perang dan kami tak pernah usai, mana yang berabad-abad, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai kami beranak pinak, tuh kan? Sampai kami beranak pinak. Artinya perperangan itu tetap berlangsung regenerasi, tapi tetap bermusuhan. Regenerasi tetap berlangsung tapi bermusuhan. Karena buktinya demikian. Tetap ada keturunan yang lahir, tapi kepercayaan terhadap kutukan itu tetap juga tidak berubah atau tidak pudar gitu kan. Nah ini kebalik sepertinya. Iya. Ya, harusnya berhari berbulan-bulan itu ditaruh di belakang. Tunggu ini kutukan sebagaimana tanah merah yang
sebagaimana tanda merah di ubun-ubun kami. Bisa begitu, karena kalau cuma berbulan-bulan, bertahun, berabad, bahkan berabad-abad, tetapi kalau berabad-abad kan berarti sudah kemungkinan besarnya udah mati juga gitu kan. Maka ya beranak pinak apa tetap bertempur. Itu antara keyakinan dengan logika waktu, logika usia juga harus dipertimbangkan. Keyakinan terhadap kutukan kalau sudah sampai berabad-abad kan berarti sudah berapa turunan itu, tapi peperangan tetap berlangsung. Itu diantaranya itu. Ya problemnya itu ya, itu yang 3 hal yang saya ceritakan, yang saya sampaikan tadi. Nah, beberapa ini yang lain, misalnya dialog langsung ya, dialog langsung. Kau pernah terbunuh olehku, sampai kapanpun kau tak pernah bisa mengalahkanku. Lebih baik kau mencium kakiku dan hidup sebagai budak. Daripada mungkin ini persoalan rasa bahasa. Pesuruhku atau apa mungkin ya, karena hidup sebagai budaknya siapa? Betul bahwa itu budaknya Dimas Gandasari, tetapi belum selesai. Kau pernah terbunuh olehku di masa lalu, dan catat sampai kapanpun kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Lebih baik kau mencium kakiku, lebih baik kau menyerah, lebih baik kau sadar dan kau sadar dan misalnya gitu, misalnya aja ini contoh aja, lebih baik kau bercermin dan menjadi pengikut setiaku daripada budak pengikut setiaku. Jadi ditambah lagi nih, tambahnya lagi. Jadi setiap mereka mau kerasa, ya, setiap mereka mau kemasukan, itu misalnya tanda merah yang entah di ubun-ubun, entah di sini misalnya di leher gitu kan, itu selalu memberi tanda berdenyut dulu, panas dulu, apa dulu gitu. Jadi antara keterangan Kinarto, orang-orang yang mendapat kutukan itu punya ciri-ciri tertentu, si ciri-cirinya juga dihidupkan. Setiap mau kumat itu si tanda merah itu misalnya, atau tanda hitam, tanda merah berbulu gitu kan, tanda merah berbulu itu panas terlebih dahulu. Jadi ada jembatan, tidak ujuk-ujuk menjelma gitu kan, ada apa sih ya, ada prolog dulu deh gitu kan. Nah, semua jadi kan si Rudi dengan istrinya juga akhirnya meyakini apa yang dikatakan oleh Kinarto gitu loh. Kok iya ya gitu kan. Tanah merah berbulu ini kok selalu berdenyut atau panas sekali misalnya. Setiap mereka berubah gitu loh. Setiap mereka berubah wujud, setiap mereka berubah. Itu harus dihidupkan. Kalau tidak, jadi kesannya sambil lalu aja gitu. Karena di beberapa pengalaman gitu kan, juga selalu begitu, panas dulu kalau mau isinya keluar gitu kan, pasti panas dulu. Entah pundak kiri, pundak kanan, belikat atau punggung atau tengkuk misalnya, atau kepalanya pusing, tinggal dipilih saja. Tetapi yang umum biasanya pundak, tengkuk, belikat itu yang kalau pusing
biasanya itu sesuatu yang menyertai. Pusing itu menyertai, tetapi ciri khasnya panas di belikat, panas di pundak sebelah kiri atau sebelah kanan, atau di punggung, panasnya menjalar. Karena kan itu energi ya, energi yang mau menjelmakan diri kan, dan karena bahannya dari api gitu kan, itu kan selalu panas. ada transformasinya itu melalui panas. Jadi tidak ujug-ujug gitu. Nah, bermula dari titik misalnya tanda merah berbulu, dan dua-duanya punya tanda merah yang sama di tempat yang sama pula. Wah, ini kan semakin meyakinkan. Itu tambahannya. Ya, soal Ki Kusumo bisa ini kan tidak diabaikan, tetapi tuntutan warga yang dihilangkan, tuntutan warga, dan akibat setelahnya gitu kan ada setelah hari ke-7 itu kan, justru desa itu tersapu ombak, ya kan? Saya pikir itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Abrasi. Iya. Jadi nggak ada itu kan ya, akhirnya jadi kutukan untuk warga desa situ kan pada akhirnya gitu kan. Nah, bukan fokus kepada dua orang ini. Jembatannya sih Mas yang belum ketemu mengenai wayang. Kalau gini, kalau misalnya Ki Kusumo berperan ini tapi gagal, kemudian ada yang menyarankan nanggap wayang, ya nggak apa-apa. Tetapi hubungannya bukan menuntut ganti rugi gitu kan, bukan menuntut Ki Kusumo kembali gitu loh. Tapi saran-saran aja gitu, saran-saran yang sudah ditempuh untuk menunjukkan bahwa pasangan ini sudah menempuh banyak cara gitu loh. Tapi tetap pada akhirnya tidak berhasil. Sudah sampai kepada konsultasi dengan ulama sekalipun gitu kan. Karena mereka sudah diberikan tanda merah ini gitu loh. Kemudian juga mungkin ini juga ada kemungkinan lain ya, misalnya kenapa misalnya orang yang sudah divonis kena kutukan, itu dia tidak bisa mengubah dirinya, ada kesalahan yang dulu pernah dipesankan oleh orang tuanya, tapi dia tidak ingat. Dia melupakan. Jangan makan ini, atau jangan melakukan ini. Nanti kutukan itu jadi nyata dan dia lupa. Ini menambah kekuatan bagi pembaca untuk meyakini gitu, bahwa betul ini dua orang ini sudah dibaptis kena kutukan gitu. Ditunjukkan oleh bukti-bukti, oleh pesan-pesan orang tuanya dahulu. Misalnya dulu waktu dilahirkan Parajinya berpesan apa? Paraji ya, bukan bidan. Kalau bidan nggak bisa berpesan hal-hal gaib. Paraji. Karena dia yang mengurus persalinan, dia melihat tanda merah. Kebetulan dua-duanya diurus oleh Paraji yang sama. Menarik lagi itu, iya kan? Itu berkembang itu. Artinya ini kan bagaimana caranya pembaca diprovokasi gitu. Diprovokasi bahwa pada akhirnya dibikin ngambang, bukan dibikin ngambang ya, dibikin menggantung karena perang berabad-abad sambil beranak pinak, itu lain hal gitu. Tetapi bagaimana caranya agar ini tidak berakhir sebatas tahayul. Wah, itu sudah bikin-bikin aja. Ada logika, ada peristiwa magis yang bisa dirasionalisasikan. Rasionalisasinya jelas. Oh, ini gini. Karena ciri ini, misalnya juga si Rudi itu baca-baca primbon, tata wetonnya, bertentangan dengan weton istrinya. Itu penting. Karena orang kita ya masih banyak yang mempercayai, iya kan? Weton neptu gitu kan.
ininya apa, dan seterusnya. Ternyata mereka nggak cocok. Gitu. Dari hitungan itu udah nggak cocok. Pak Raji bisa saja memberikan satu keterangan. Saya juga setelah mengurus istrinya kan jauh lebih muda nih, kan si Rudi dulu nih. Saya juga di desa sebelah mendapati ciri yang sama dengan weton neptu yang selesai itu kok bertentangan. Itu pesan si Pak Raji kepada ibu istrinya Rudi. Jadi narasumber itu diperbanyak, itu kan memperbanyak narasumber, referensinya diperbanyak di sini. Soal orang mau percaya atau tidak, mangga. Tetapi dengan banyaknya narasumber itu, ini menjadi tidak sekadar hayal, tidak sekadar menakut-nakuti, tidak sekadar membesar-besarkan bahwa ini kutukan itu apa? Harus ada rasionalisasinya di situ. Selain cerita, dasar utamanya adalah pertempuran Dimas Kandarsari dengan Ki Gede Wayang. Karena dalam perspektif modern kan yang kayak gitu tidak bisa diberlakukan lah, gitu kan. Maka harus digali sedemikian rupa agar menjadi argumentasinya sulit dibantah. Itu ya untuk urusan tata bahasa. Saya pikir ada beberapa yang ini soal rasa ya, soal rasa bahasa. Jadi perlu kembali diutak-atik lagi, dicari padanannya. Kalau dirasa satu kalimat itu masih tidak enak, belum enak untuk dibaca, belum enak dirasakan, kayaknya janggal ini enggak. Misalnya sekeping kartu ATM, misalnya sekeping kartu, nggak salah tapi nggak enak, tidak salah tapi tidak enak, karena kartu berbentuknya kepingan, tetapi ketika disebutkan sekeping kartu, ada yang umum, yang standar adalah selembar kartu atau selembar KTP, tidak menggunakan kartu, tapi langsung pada jenis kartunya itu sendiri. Begitu ya. Saya persilakan untuk mengolah kembali sampai ini dirasa layak untuk dibukukan. Jika belum dirasa layak, saya pikir rencana penerbitan harus diperpanjang kembali. Gunakan kesempatan untuk memperbaiki kembali. Terima kasih untuk Saudara Uyung Nuha dan Saudara Is Taulida. Baik, kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian sidang revisi pertama terhadap karya Uyung Nuha, Muslik Anak Bahijah, dan Kutuk Lebak Sungsang cerpen Iis Taulida. Semoga kita mendapat manfaat dari perbincangan ini. Insya Allah kita akan bertemu di Ngopi Rabu Malam yang ke-150 di sidang revisi kedua. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.